Halo semuanya, kali ini dengan saya Dita Nurfauzia akan membahas tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu identitas manusia Indonesia dalam dunia pendidikan. Langsung aja kita mulai. Identitas manusia Indonesia, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah itu budaya, agama, atau bahasa, ataukah sesuatu yang lebih dalam? Mari kita jelajahi konsep lebih dalam mengenai identitas manusia Indonesia dan bagaimana pengaruhnya dalam dunia pendidikan, terutama tentang identitas budaya. Ketika kita bicara tentang identitas manusia, pasti akan merujuk pada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Identitas kita itu terbentuk oleh berbagai macam bahasa, sejarah, budaya, dan keyakinan. Kita adalah negara yang terdiri dari lebih 17.000 pulau, ratusan bahasa daerah, dan berbagai macam tradisi yang unik. Namun di tengah keberagaman itu, apa yang membuat kita merasa menjadi Indonesia? Tentu jawabannya rasa toleransi, cinta tanah air, dan gotong royong. Identitas manusia Indonesia adalah kesadaran dan pengakuan diri sebagai bangsa Indonesia, mencakup nilai-nilai budaya, norma, dan sejarah. Dalam pendidikan, identitas ini penting untuk membentuk jati diri dan kesadaran sosial individu. Pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan identitas manusia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu saja, yaitu identitas budaya. Di Indonesia terdapat banyak akan budaya yang beragam, dan dalam dunia pendidikan juga tak lepas dari beragamnya identitas budaya pada tiap individu, karena pendidikan ini merupakan peran kunci dalam mengajarkan nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Jadi, bagaimana budaya mempengaruhi identitas kita sebagai manusia dalam dunia pendidikan? Budaya ternyata memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap identitas diri dalam dunia pendidikan. Ada aspek budaya yang mempengaruhi identitas manusia seperti nilai dan norma, bahasa, dan tradisi, yang mana itu dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan komunikasi seseorang, dan dinamika cara belajar dan mengajar. Karena sejak dini juga kita diajarkan tentang nilai dan norma budaya yang menjadi fondasi identitas kita sampai dewasa. Juga ada dampak budaya terhadap identitas manusia, di antaranya pembentukan jati diri dan pengembangan kreativitas, kesadaran atau empati sosial, serta pengembangan keterampilan dan rasa toleransi keragaman. Contoh dalam kehidupan nyatanya, peran atau pengaruh budaya yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia ini adalah pembelajaran yang fokus pada kekeluargaan, kesadaran sosial, dan keberagaman budaya. Sedangkan seperti sekolah Jepang, mereka mengutamakan atau memfokuskan untuk kedisiplinan, mandiri, dan kerja keras. Lalu, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan? Tantangan kita hadapi dalam mengembangkan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan muncul akibat adanya globalisasi dan pengaruh budaya asing. Perbedaan latar belakang sosial ekonomi yang ternyata juga mempengaruhi
pribadi individu, serta kurangnya pengaruh pengajaran sejarah dan budaya di sekolah. Hal ini menyebabkan siswa kehilangan kesadaran identitas nasional dan rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Contohnya, sekarang banyak siswa di sekolah SMA menggunakan atau lebih tertarik menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Tantangan yang kita hadapi dalam mengembangkan identitas manusia Indonesia dalam pendidikan muncul akibat adanya arus globalisasi dan budaya asing, latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, serta kurangnya pengajaran tentang sejarah dan budaya Indonesia. Hal ini menyebabkan siswa kehilangan kesadaran tentang identitas nasional dan rasa bangga mereka terhadap budaya Indonesia. Salah satu contohnya yaitu banyak siswa di SMA sekarang, terutama di ibu kota, lebih tertarik dengan budaya populer dan menggunakan bahasa asing dibandingkan budaya lokal atau dari Indonesia itu sendiri. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa asing sebagai sehari-harinya daripada bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Walaupun bahasa sekarang menjadi hal wajib, bahasa asing menjadi hal wajib dipelajari untuk mengikuti perkembangan modern, namun diharapkan juga siswa serta masyarakat tidak melupakan atau tidak malu untuk mengenalkan atau menggunakan bahasa lokal sendiri, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Contoh lainnya yaitu seorang pelajar yang belajar di luar negeri kerap merasa malu untuk mengakui identitas bangsa, identitas budaya atau identitas mereka sebagai orang Indonesia karena takut dianggap kuno dan tertinggal oleh teman-temannya. Sehingga ia memilih untuk menyembunyikan identitas mereka sebagai orang Indonesia dan berpura-pura menjadi bagian barat. Jadi, bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dalam menghadapi perkembangan identitas manusia dalam pendidikan? Solusi yang mungkin dapat kita sarankan untuk kita lakukan sebagai calon guru adalah mengintegrasikan pengajaran sejarah dan budaya Indonesia ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi mereka terhadap budaya di Indonesia. Selanjutnya itu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya agar memperkuat identitas budaya, serta menggunakan teknologi untuk mempromosikan budaya di Indonesia. Dari yang kita paparkan tadi, dapat disimpulkan jika identitas manusia Indonesia adalah sesuatu yang unik dan kompleks dan harus diperhatikan. Dan kita juga harus memahami serta menghargai perbedaan di antara kita sebagai orang Indonesia. Selain itu, dengan memahami pengaruh budaya terhadap identitas dalam pendidikan, kita juga dapat membangun lingkungan belajar yang inklusif, menghargai keragaman, dan mempromosikan pembentukan jati diri yang kuat sehingga dapat menciptakan generasi masa depan yang bangga dengan budayanya. Sekian podcast kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan tentang identitas manusia Indonesia dalam dunia pendidikan. Jangan lupa like and subscribe-nya. See you. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.